Bab 938. Farel tertegun sejenak setelah mendengar perkataan Sigra, lalu bertanya. Ayah, apa maksudmu, Wira? Farel tidak menyangka bahwa Sigra menyuruh dirinya untuk membicarakan hal ini dengan Wira. Kemudian, Sigra mengangguk dan menjawab. Benar, Farel, temanmu itu pasti punya pendapatnya sendiri mengenai permasalahan ini. Jadi, coba temui dia. Meskipun tidak bersedia mengakuinya, Wira memang seorang jenius. Sigra benar-benar ingin mendengar pendapat Wira. Farel menyahut. Oke, ayah. Aku akan segera berangkat. Farel tahu bahwa situasinya sangat genting. Tanpa ragu-ragu lagi, Farel langsung keluar dari ruang kerja ayahnya, lalu segera pergi dengan menunggangi kuda. Pada saat yang sama, pemerintahan menjadi heboh setelah Raja Bakir menyampaikan dekretnya. Raja Bakir yang sedang sakit tetap menghadiri rapat. Begitu dia duduk di tahtanya, para pejabat pun langsung berebutan untuk mengutarakan pendapat mereka. Yang mulia, membiarkan ratu mengurus pemerintahan bukan jalan keluar yang bagus. Benar, kalau wanita yang berkuasa, kerja keras leluhur selama ini pasti akan hancur. Yang mulia, mohon pertimbangkan hal ini lagi. Para pejabat menentang keputusan Raja Bakir. Sementara itu, Raja Bakir sama sekali tidak marah ketika melihat situasi ini. Kalau dulu, mungkin dia sudah emosi dari tadi. Saat ini, Raja Bakir tidak punya waktu untuk marah-marah lagi. Dia ingin memanfaatkan waktu yang terbatas ini untuk membantu Jihan menstabilkan pemerintahan. Raja Bakir tersenyum dan berucap. Para pejabat sekalian, aku naik tahta saat berusia 18 tahun. Sekarang usiaku 36 tahun, jadi aku sudah memerintah selama 18 tahun. Selama ini, aku mengurus pemerintahan bersama kalian. Sejujurnya, aku merasa nggak rela meninggalkan kerajaan dan kalian semua. Semua pejabat berlutut setelah mendengar perkataan Raja Bakir. Mereka tentu tahu bahwa Raja Bakir sudah mendekati ajalnya. Para pejabat berkomentar. Yang mulia pasti akan sembuh. Benar, kesehatan yang mulia pasti akan segera pulih. Yang mulia, kami akan menunggu Anda sembuh dan kembali memimpin pemerintahan. Walaupun pejabat-pejabat ini sering merasa Raja Bakir sangat egois dan bukan penguasa yang bijak, mereka tetap merasa sedih saat melihat kondisi Raja Bakir sekarang. Bagaimanapun, dia adalah penguasa kerajaan Nuala. Raja Bakir melambaikan tangan dan berucap dengan datar. Kalian nggak perlu bicara panjang lebar lagi. Aku tahu kondisiku sendiri, biarkan aku selesaikan ucapanku. Raja Bakir batuk. Para pejabat berlinang air mata, tetapi tidak ada seorang pun yang berbicara. Mereka hanya mendengar dengan tenang. Raja Bakir meneruskan perkataannya, selama ini, aku selalu memikirkan kerajaan Nuala yang besar ini. Sekarang aku paham, sebenarnya kekuasaanku hanya sebatas di istana ini. Dengan adanya kalian, negara ini baru bisa tenang. Tanpa kerja keras kalian semua, pemerintahan kerajaan Nuala selama bertahun-tahun sudah hancur sejak dulu. Para pejabat terkejut mendengar ucapan Raja Bakir, mereka tidak menyangka Raja Bakir bisa melontarkan kata-kata seperti ini. Raja Bakir menambahkan. Para pejabat sekalian, aku bukan berbasa-basi, tapi ini memang kenyataan. Sekarang, kesehatanku makin melemah. Jadi, aku harap kalian bisa menjaga kerajaan Nuala ini bersama-sama. Semua orang pun paham setelah Raja Bakir menyelesaikan perkataannya. Raja Bakir meminta mereka untuk membantu mengurus pemerintahan. Namun, mereka semua menentang keputusan Raja Bakir yang menyerahkan kekuasaan kepada Ratu. Hanya saja, para pejabat tidak bisa berkata-kata saat menghadapi kondisi Raja Bakir. Sementara itu, Raja Bakir tersenyum ketika melihat tidak ada yang berkomentar. Bab 939. Raja Bakir berkata lagi, aku tahu kalian menentang Ratu mengurus pemerintahan. Tapi, sekarang, siapa yang bisa mengambil alih tanggung jawab ini? Coba kalian pikirkan baik-baik, aku juga nggak punya cara lain lagi, makanya aku baru membuat keputusan ini. Kalau bisa, aku juga ingin kalian semua yang memerintah kerajaan Nuala bersama-sama. Para pejabat mendesah setelah Raja Bakir selesai bicara. Tentu saja, mereka tahu maksud Raja Bakir. Raja Bakir melanjutkan, tapi, kalian tenang saja. Aku tentu punya pertimbangan sendiri setelah memilih Ratu untuk mengurus pemerintahan. Kalau kalian bersedia bekerja keras demi aku dan kerajaan Nuala, aku sangat berterima kasih. Tapi, kalau ada yang nggak bersedia tunduk pada perintah Ratu, aku juga nggak memaksa kalian. Raja Bakir menegaskan, mulai hari ini, pemerintahan kerajaan Nuala akan diserahkan kepada Ratu. Kalau ada yang ingin mengundurkan diri, kalian boleh segera melapor dan aku akan menyetujuinya. Tadi, Raja Bakir masih melontarkan ucapan yang mengharukan. Namun, sekarang Raja Bakir telah menunjukkan sikapnya dengan tegas. Dia adalah penguasa dan kalian hanya pejabat. Kalau tidak bersedia mendukung Ratu, kalian bisa mengundurkan diri dan tidak perlu mengabdi kepada negara lagi. Bagi para pejabat yang sudah mencapai kedudukan seperti sekarang ini, mana mungkin mereka rela melepaskan jabatan mereka. Jadi, sudah jelas Raja Bakir berniat untuk meminta bantuan semua pejabat sekaligus memperingatkan mereka. Raja Bakir mengangguk saat melihat mereka semua tidak berkomentar lagi. Kemudian, Raja Bakir mengakhiri rapat. Saat kembali ke Istana Ratu, Jihan yang mengetahui masalah di pemerintahan merasa bersyukur. Yang mulia, aku nggak tahu bagaimana caranya berterima kasih kepadamu, ucap Jihan.
Dia tahu Raja Bakir berbuat seperti ini untuk mempermudah dirinya mengambil alih urusan pemerintahan. Raja Bakir tersenyum dan menimpali. Jihan, aku melakukan ini demi kamu. Tentu saja, juga demi kerajaan Nuala dan putra kita. Kamu harus ingat, Jeffrey itu anak kita. Tentu saja, Jihan memahami makna terselubung dari perkataan Raja Bakir. Jihan mengangguk dan menyahut. Yang mulia tenang saja, aku pasti akan membantu Jeffrey naik tahta dengan lancar. Raja Bakir baru tersenyum, dia merasa sangat puas. Kemudian, dia berujar, Jihan, aku mau berpesan beberapa hal. Jihan duduk di samping Raja Bakir sambil mendengar dengan tenang. Raja Bakir berucap, kamu memang seorang wanita, tapi ada wanita yang memegang kekuasaan di beberapa dinasti. Selain itu, aku tahu kamu itu berbakat. Hanya saja, kamu punya satu kekurangan, yaitu kamu kurang tegas. Ingat, kamu itu ratu. Meskipun bukan raja, kamu itu penguasa kerajaan ini. Jadi, kamu nggak boleh bersikap lunak kepada siapapun. Fokusmu hanya mengurus pemerintahan, jangan ragu-ragu. Kalau ada yang membangkang, langsung bunuh saja, lanjut Raja Bakir. Ekspresi Raja Bakir tampak garang saat berbicara. Sementara itu, Jihan sangat terkejut setelah mendengar perkataan Raja Bakir. Jihan yang agak gugup berkata, dia memang tahu tentang masalah kemiliteran dan pernah terlibat dalam urusan pemerintahan, tetapi dia masih kurang yakin jika harus benar-benar menduduki posisi itu. Raja Bakir menghibur. Kamu tenang saja, aku akan menyiapkan bantuan untukmu. Kamu panggil Yuda kemari. Jihan mengangguk setelah mendengar perintah Raja Bakir. Sebuah dekret kerajaan disampaikan ke kediaman Yuda. Sebenarnya, Yuda juga mengetahui hal ini. Sekarang, perasaannya juga sedikit kacau. Yuda berbicara sendiri. Kalau Tuan Wahyudi ada di sini, dia pasti bisa menganalisis masalah ini dengan lebih detail. Bagaimana nasib pemerintahan kerajaan Nuala? Apakah situasi ke depannya juga nggak stabil seperti sekarang? Kala ini, Kepala Kasim Istana sudah tiba. Bab 940. Kepala Kasim Istana menghampiri Yuda dan berucap, Panglima Yuda, Yang Mulia menyuruhmu masuk ke istana. Yuda menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk dan menyahut. Oke, di tengah perjalanan, Yuda merasa bimbang. Sebenarnya, dia sudah sering masuk istana, tetapi dia tidak pernah merasa seperti sekarang ini. Sekarang, Raja Bakir sudah sekarat. Namun, perasaan Yuda campur aduk. Saat teringat dendamnya, tentu saja dia berharap Raja Bakir segera mati untuk membalas kematian ayahnya. Hanya saja, sebagai pejabat, dia merasa tidak tenang dengan kondisi saat ini. Bagaimanapun, Raja Bakir adalah penguasa kerajaan Nuala. Jika Raja Bakir mati, hal ini bukan kabar bagus bagi kerajaan Nuala. Yuda juga tahu bahwa ratu yang mengendalikan pemerintahan. Apabila wanita yang memegang kekuasaan, takutnya kerajaan Nuala akan goyah. Awalnya, tindakan Raja Bakir selama beberapa tahun ini sudah membuat situasi di kerajaan Nuala tidak stabil. Keputusan Raja Bakir kali ini sepertinya akan memperparah kondisinya, seolah-olah kerajaan Nuala bisa runtuh kapan saja. Sebagai seorang anak, Yuda tentu berharap Raja Bakir mati agar bisa membalas dendam ayahnya. Namun, sebagai keturunan keluarga Utari yang setia, Yuda merasa bimbang. Yuda mendesah, perasaannya benar-benar kacau. Yang Mulia sudah menunggu Anda di ruang baca kerajaan, kata Kasim yang membawa Yuda masuk. Sesudah itu, Kasim tersebut pun pergi. Yuda menghela napas dan berjalan masuk. Dari jauh, Yuda melihat Raja Bakir yang sedang duduk dan di depannya ada arak. Saat ini, wajah Raja Bakir sangat pucat, tetapi dia masih sepenuhnya sadar. Raja Bakir tersenyum dan berujar, akhirnya kamu datang juga. Yuda segera berlutut sembari berucap, salam, Yang Mulia. Raja Bakir tersenyum, lalu berkata seraya menunjuk tempat duduk di depannya. Yuda, cepat berdiri dan duduk di depanku. Yuda menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia berdiri dan duduk di depan Raja Bakir. Yuda bertanya sambil memandang Raja Bakir. Ada apa Yang Mulia menyuruhku kemari? Raja Bakir tidak menjawab pertanyaan Yuda, melainkan langsung menghunuskan pedang pusakanya dan melemparnya ke samping Yuda. Raja Bakir berujar. Yuda, pedang ini untukmu. Yuda tertegun sejenak setelah mendengar ucapan Raja Bakir. Dia tidak mengerti alasan Raja Bakir memberinya pedang. Raja Bakir juga menyadari bahwa Yuda kebingungan sehingga dia menjelaskan. Aku sudah menyuruh semua pasukan kerajaan pergi. Sekarang di dalam ruang baca kerajaan hanya ada kita berdua dan nggak ada pasukan kerajaan yang berjaga di luar. Kamu bisa melewati pintu samping untuk meninggalkan ruang baca kerajaan dan aku sudah mempersiapkan kereta kuda untukmu di sana. Di dalam ada lencana yang kuberikan kepadamu agar kamu bisa keluar masuk istana dengan mudah. Kalau meninggalkan ibu kota, kamu juga bisa beraktivitas dengan bebas. Selain itu, ibumu dan anggota keluarga Utari juga akan pergi dari sini saat kamu meninggalkan ibu kota untuk bertemu denganmu, lanjut Raja Bakir. Yuda makin kebingungan setelah mendengar penjelasan Raja Bakir. Dia bertanya, Yang Mulia, apa maksudnya? Dia merasa Raja Bakir punya maksud lain. Sangat sederhana, kamu gunakan pedang ini untuk membalas dendam Dirga, seru Raja Bakir sembari menatap Yuda lekat-lekat. Apa? Ujar Yuda yang terkejut. Dia langsung berdiri dan memandang Raja Bakir.
Yuda tercengang, jadi maksudnya dia harus membunuh Raja Bakir. Bab 941. Bisa-bisanya dia meminta Yuda untuk membunuhnya. Ini, apakah Raja Bakir sudah tidak waras? Benar, bunuhlah aku, pinta Raja Bakir. Dia menatap Yuda tanpa menunjukkan ekspresi apapun dan sebaliknya malah terlihat acuh tak acuh. Setelah itu, Raja Bakir yang terlihat tenang berkata sambil tersenyum. Ayahmu bisa mati karena perintahku, jadi aku bisa dianggap sebagai pembunuh ayahmu. Apa kamu nggak seharusnya membunuhku? Saat ini, ajalku sudah makin dekat sehingga aku bisa mati kapanpun. Tapi, kalau bisa memilih, aku lebih berharap bisa mati di tanganmu. Usai mengatakan itu, Raja Bakir pun menatap Yuda sambil tersenyum. Kemudian, dia mengambil pedang tersebut dan memberikannya kepada Yuda. Kamu adalah orang yang tegas dan berani, juga merupakan seorang pahlawan sejati. Ayo, membunuhku pasti mudah bagimu. Sembari berkata demikian, Raja Bakir telah memejamkan matanya. Mendengar perkataannya, Yuda pun memegang pedang dengan erat. Matanya terus mengawasi Raja Bakir. Saat ini, tatapannya terlihat sedikit dingin dan napasnya menjadi terengah-engah. Setelah itu, dia mengangkat pedang sambil menyalurkan kekuatan besar ke dalam gagangnya. Hal ini membuat pedang tersebut seolah-olah berderit. Jelas bahwa Yuda benar-benar ingin membunuh Raja Bakir. Sementara itu, Raja Bakir juga bersedia mati dibunuh olehnya. Sejujurnya, Yuda telah mulai ragu-ragu sekarang. Apakah dia harus membunuh Raja Bakir atau tidak? Namun, setelah sekian lama, dia masih belum melakukan sesuatu. Yuda ingin membunuhnya, tetapi juga takut akan melanggar wasiat ayahnya. Sebelum meninggal, ayahnya tahu bahwa dia pasti akan kehilangan nyawa, tetapi masih saja mengingatkan Yuda untuk berjuang demi kerajaan Nuala dan kesejahteraan rakyat. Itu sebabnya pedang Yuda tak kunjung menusuk Raja Bakir. Sebaliknya, dia malah melemparkan pedang itu ke lantai. Yuda pun duduk lemas di depan Raja Bakir dan berkata dengan sedih. Semuanya sudah berlalu. Raja Bakir perlahan membuka matanya. Dia melihat Yuda dan mengambil napas dalam-dalam, lalu perlahan berkata. Dirga sudah membantuku selama 10 tahun. Sejujurnya, aku sangat berterima kasih kepadanya. Di tengah berbagai krisis, Dirga selalu memimpin pasukan secara pribadi untuk menyelamatkan situasi. Aku mengingat semuanya. Segera setelah itu, Raja Bakir kembali menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tatapan penuh penyesalan. Yuda, aku nggak berbohong. Sekarang ini, mungkin karena sudah diambang kematian, banyak hal telah aku relakan. Dari segala hal yang sudah terjadi, aku merasa paling bersalah terhadap ayahmu. Raja Bakir memang berbicara dengan tulus, tetapi semua itu sudah berlalu. Dia benar-benar sangat menyesal. Sementara itu, Yuda tiba-tiba mendongak dan menatap Raja Bakir dengan tatapan penuh amarah. Saat ini, Raja Bakir menatapnya sambil berkata, Yuda, aku tahu kamu membenciku. Aku memang bersikap nggak adil terhadap keluarga Wutari. Aku sudah menggunakan banyak trik dengan menahan semua anggota keluarga Wutari, bahkan membunuh ayahmu. Aku nggak akan menjelaskan tentang ini. Kalau kamu ingin membunuh atau membenciku, silakan saja. Aku nggak akan menyalahkanmu, jelas Raja Bakir. Setelah itu, Raja Bakir pun perlahan menunduk sembari menimpali. Yuda, aku minta maaf. Setelah meninggal, aku akan meminta maaf kepada Dirga secara pribadi. Kata-katanya membuat mata Yuda memerah, lalu air matanya langsung menetes. Dia menangis untuk ayahnya. Memang masih ada kebencian dan amarah dalam hatinya, tetapi saat melihat Raja Bakir seperti ini, Yuda hanya bisa menghela napas. Ada pepatah yang mengatakan bahwa menjelang ajal, seseorang akan lebih baik dalam bertutur. Ternyata itu memang benar. Yang mulia, ini adalah urusan antara dirimu dan ayah hamba. Kalau Anda ingin meminta maaf, Anda harus meminta maaf langsung kepadanya di alam sana. Hamba tidak memerlukan permintaan maaf dari Anda. Kita lupakan saja masalah ini. Apapun yang sudah terjadi, hamba tidak akan membahasnya lagi, janji Yuda seraya menghela napas. Ajal Raja Bakir bahkan sudah dekat. Memangnya apa yang bisa dilakukan lagi olehnya? Meskipun Yuda tidak membunuhnya, dia tetap akan mati sendiri. Jadi mati di tangannya atau tidak adalah hal yang sama. Bab 942. Raja Bakir memandang Yuda, lalu berkata sambil tersenyum. Aku tahu, terlepas dari kata-katamu, kamu masih saja membenciku. Tapi, itu sudah nggak masalah bagiku. Lagi pula, waktuku sudah nggak banyak tersisa. Kalau kamu nggak mau membunuhku hari ini, mari minumlah bersamaku. Begitu mendengar perkataan Raja Bakir, Yuda tampak terkejut. Minum. Bagaimana bisa Raja Bakir minum lagi dengan kondisi tubuh seperti itu? Bukankah itu akan memperburuknya? Yang mulia, mengingat kesehatan Anda, sebaiknya Anda jangan minum lagi, ucap Yuda secara langsung. Namun, Raja Bakir malah berkata sambil tersenyum. Nggak apa-apa, kita belum pernah benar-benar minum bersama dengan baik. Aku takut nggak akan ada kesempatan lagi. Yuda, mari kita minum bersama hari ini. Sembari berkata demikian, Raja Bakir telah menuangkan anggur di gelas Yuda hingga penuh. Setelah itu, Raja Bakir pun berkata, gelas pertama untuk kerajaan Nuala. Setelah itu, dia langsung menegaknya sampai habis. Melihat situasi ini, Yuda mengambil napas dalam-dalam dan hanya memandangnya. Dia tidak banyak berkata, melainkan langsung meminum anggur tersebut.
Setelah satu gelas dihabiskan, Raja Bakir menuangkan anggur lagi sambil berkata, "Gelas kedua sebagai permintaan maaf." Usai berkata demikian, Raja Bakir langsung meminumnya. Yuda yang melihat tindakannya juga ikut menghabiskan anggur dalam gelasnya. Gelas ketiga dapat dianggap sebagai perpisahan. Kita memang layaknya saudara, tapi juga terikat dalam hubungan antara penguasa dan bawahan. Pada perpisahan kali ini, mungkin kita akan berpisah selamanya. Dengan segelas anggur ini, aku ingin mengucapkan selamat tinggal padamu, serta berharap kamu sehat dan bahagia selalu, ujar Raja Bakir. Segera setelah itu, Raja Bakir kembali meminum habis gelasnya. Yuda masih tidak berkata apa-apa dan meminum anggur tersebut. Setelah minum 3 gelas, Raja Bakir pun melihat ke arah Yuda. Dia mengambil napas dalam-dalam sebelum berkata, "Yuda, hari ini aku memanggilmu untuk menyampaikan sesuatu. Kamu mungkin sudah bisa menebaknya." Begitu mendengar perkataannya, Yuda tampak mengangguk. Dia tentu paham bahwa Raja Bakir memanggilnya untuk alasan tertentu. Apabila dia langsung membunuh Raja Bakir dengan pedangnya barusan, semuanya akan berakhir. Namun, Raja Bakir pasti tahu bahwa dia tidak akan membunuhnya, jadi dia mungkin sudah merencanakan langkah selanjutnya. Sementara itu, langkah selanjutnya pasti berkaitan dengan keterlibatan ratu dalam pemerintahan. Yuda melirik Raja Bakir sejenak dan menyadari bahwa ini adalah triknya. Namun, kali ini dia tidak merasa kesal, melainkan bersedia mendengarkan dengan tenang. Sebab, Raja Bakir tampak sangat tulus kali ini. Hanya karena sikapnya ini, Yuda telah melepaskan banyak dendam di dalam hatinya. Pada saat ini, Yuda pun berkata, "Yang mulia, katakanlah." Raja Bakir tampak tersenyum, lalu menunjuk pedang barusan sambil berkata, "Kalau kamu membunuhku, aku nggak perlu bicara lagi tentang hal selanjutnya. Tapi, karena kamu nggak melakukannya, aku tetap harus memberitahumu." Setelah itu, Raja Bakir menghela napas sebelum berkata, "Aku merasa kesal dalam hatiku, tapi sudah nggak punya pilihan sekarang. Itulah sebabnya aku mengizinkan ratu untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Apa kamu tahu alasannya?" Yuda sudah memiliki dugaan di dalam hatinya, tetapi dia tidak mengungkapkannya, melainkan langsung berkata, "Mohon penjelasan dari Yang Mulia." Raja Bakir menjawab sambil tersenyum. "Seperti yang dilakukan ayahmu dan juga dirimu, semua yang kulakukan adalah demi kerajaan Nuala." Yuda tetap diam. Itu sebabnya, Raja Bakir melanjutkan. "Aku tahu bahwa membiarkan ratu memegang kendali atas pemerintahan sulit diterima oleh banyak pejabat istana. Sejujurnya, kalau kesehatanku nggak bermasalah, aku juga nggak akan membiarkannya terlibat dalam pemerintahan. Tapi, aku sudah berada di ambang kematian sekarang. Hidupku sudah nggak lama lagi, jadi ada beberapa hal yang perlu diatur olehku," timpal Raja Bakir. Setelah mendengarkan penjelasannya, Yuda langsung paham. Langkah ini memang sulit untuk dijalani. Bukan hanya sulit, tetapi juga sedikit rumit. Kemudian, Raja Bakir melanjutkan, "Banyak orang yang nggak bisa memahami alasanku membiarkan ratu berkuasa, tapi aku yakin kamu pasti paham. Pangeran Yahya adalah putra terbaikku. Meskipun dia memiliki potensi sebagai raja, tanpa adanya aku, dia nggak akan bisa mempertahankan posisinya. Kalau aku mengangkatnya menjadi putra mahkota untuk mengelola pemerintahan, ratu pasti akan ikut campur. Kalaupun dia nggak bersedia, keluarga Barus pasti akan memaksa dia untuk melakukannya," jelas Raja Bakir. Bab 943. Selain itu, demi kepentingan anaknya, yaitu Pangeran Jeffrey, ratu pasti akan merencanakan banyak hal. Pada saat itu, kalau ratu dan putra mahkota nggak bersatu, kestabilan kerajaan Nuala akan terancam. "Apakah kamu mengerti?" tanya Raja Bakir. Kemudian, Yuda pun menjawab, "Hamba mengerti. Kekacauan di istana akan sangat memengaruhi kestabilan seluruh negeri. Ini adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi." Raja Bakir mengangguk seraya berkata, "Benar. Jadi, aku memanggilmu hari ini untuk menyerahkan tanggung jawab ini padamu. Mulai sekarang, kamu diangkat menjadi komandan pasukan kerajaan yang bertanggung jawab atas pertahanan ibu kota kerajaan. Pada saat yang sama, pangkatmu juga akan menjadi tingkat pertama. Kamu akan menjadi jenderal nomor 1 di kerajaan Nuala." Raja Bakir mungkin tidak sepenuhnya mempercayai orang lain, tetapi dia memiliki kepercayaan penuh terhadap Yuda. Sebagai anggota keluarga Utari yang setia, Yuda tidak akan berkhianat. Itu sebabnya, Raja Bakir merasa yakin untuk memberikan tanggung jawab besar ini padanya. Tentunya, keputusan ini juga diambilnya demi ratu. Yuda adalah orang yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan selalu mementingkan keadilan. Raja Bakir yakin bahwa dia akan menjaga ibu kota kerajaan dengan baik dan melindungi ratu. Keputusan ini juga diambil olehnya dengan mempertimbangkan potensi tindakan dari keluarga Juwanto. "Aku," tanya Yuda yang terkejut. Saat ini, dia baru menyadari maksud dari perkataan Raja Bakir. Memberinya tanggung jawab untuk menjaga ibu kota kerajaan sama artinya dengan melindungi keluarga kerajaan, serta menjaga stabilitas di istana kerajaan Nuala. Setidaknya Yuda harus memastikan bahwa Yahya tidak akan ikut campur dalam urusan pemerintahan, serta tidak membiarkan keluarga Juwanto bertindak melewati batas. Meskipun Yuda merasa enggan dalam hatinya, dia tetap tidak bisa menolak Raja Bakir begitu saja. Tak lama kemudian, Raja Bakir menjawab,
Iya, kamu. Hanya kamu yang bisa aku percayai. Aku tahu kamu mungkin nggak bersedia, tapi demi kerajaan Nuala, aku berharap kamu bisa memprioritaskan kepentingan umum. Kamu seharusnya tahu, kalau ada yang mencampuri urusan politik ratu, situasinya akan menjadi sangat sulit, bukan? Usai mendengar perkataannya, Yuda pun mengangguk. Dia tentu memahami maksudnya. Semua ini jauh lebih berbahaya daripada invasi pasukan besar dari negara lain. Raja Bakir menatap Yuda dengan tatapan penuh semangat, lalu melanjutkan. Yuda, aku serahkan hal ini padamu. Sejujurnya, aku sudah melakukan banyak kesalahan dalam hidupku. Tapi kali ini, aku benar-benar melakukannya untuk kepentingan kerajaan Nuala. Jadi, aku berharap kamu bisa membantuku. Lantaran Raja Bakir telah berkata demikian, Yuda pun menghela napas. Sejujurnya, dia merasa agak bingung dalam hatinya. Namun dia tetap menyetujuinya dengan berkata, Yang mulia, jangan khawatir. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Raja Bakir sontak tertawa terbahak-bahak ketika mendengarnya. Segera setelah itu, dia berkata, Bagus, bagus sekali. Kemudian, Raja Bakir bangkit dan berjalan ke hadapan Yuda, lalu berkata, Oh, iya, apa yang aku katakan barusan memang benar. Aku sudah memerintahkan, kalau kamu naik ke kereta kuda di luar, keluargamu akan ikut meninggalkan ibu kota kerajaan ini bersamamu. Gak akan ada yang menyalahkanmu atas kematianku. Kalaupun ada, aku yakin kamu memiliki kemampuan untuk melindungi dirimu sendiri. Jadi aku benar-benar ingin mati di tanganmu barusan, tapi kamu malah nggak membunuhku. Sekarang, aku sudah sepenuhnya percaya padamu, timpal Raja Bakir. Saat ini, Yuda tampak memberi hormat yang mendalam. Raja Bakir pun tertawa terbahak-bahak. Dia menggenggam tangan Yuda dengan erat sembari berkata, Yuda, aku menitipkan ratu padamu sekarang. Wajah Raja Bakir tampak memerah. Yuda baru saja akan mengangguk, tetapi tidak disangka Raja Bakir langsung memuntahkan darah. Di momen ini, Yuda benar-benar terkejut sehingga bertanya, Yang mulia, apa yang terjadi pada Anda? Raja Bakir hanya menggeleng sambil menjawab, Nggak apa-apa, aku sudah memanggil tabib. Aku memang nggak boleh minum anggur, tapi aku ingin minum beberapa gelas bersamamu. Pergilah, dekretnya akan dikeluarkan besok. Usai Raja Bakir berkata demikian, dia pun meminta Yuda keluar dari ruang kerja istana.